Apakah memang benar Nami ada hubungan dengan senjata kuno Uranus? Bagaimanakah sebenarnya silsilah keluarga yang dimiliki olehnya, dan apakah dia juga berhubungan dengan penguasa tertinggi di dunia untuk saat ini, yakni Im-sama? Jadi, mari kita bicarakan. Yo Tsumago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja nakama, tetap semangat beraktivitas dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jadi bagaimana untuk minggu ini? Apakah kalian masih kuat berpuasa karena manga One Piece masih libur di pekan ini? Tentunya untuk mengisi kekosongan ini, Tamagon akan lebih banyak menguraikan tentang beberapa misteri yang akan kita analisa bersama-sama dengan fakta-fakta yang sudah ada dalam manganya. Nah, kali ini topik yang Tamagon angkat adalah mengenai salah satu anggota dari kru bajak laut topi jerami yang masih misterius, yakni Nami. Akan ada banyak hal yang akan kita ulas mengenai karakter yang satu ini, terutama dengan silsilah keluarga dan juga kekuatan yang akan dimiliki dan juga peran dia nanti ke depannya. Jadi tentu seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan juga komen untuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sang kucing pencuri Nami ini adalah satu karakter di kru bajak laut topi jerami yang masih mempunyai segudang misteri yang masih belum terungkap. Dimulai dari mana dia sebenarnya berasal, bagaimana silsilah keluarganya, apa peran dia ke depannya, dan mengapa Oda Sensei sepertinya menutupi sesuatu dari karakter ini. Banyak dari kru bajak laut topi jerami sudah mendapatkan informasi yang pasti tentang silsilah keluarga mereka satu persatu, seperti Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Teman-teman dari Nami sudah mendapatkan silsilah keluarga dari mereka sendiri, terutama yang terakhir adalah Sanji dan juga Zoro yang diperlihatkan. Keluarga Sanji diperkenalkan pada saat Working Island, sedangkan Roronoa Zoro baru saja diketahui silsilah keluarganya dalam kolom SBS. Terkecuali Namilah yang sampai detik ini masih belum mendapatkan gambaran jelas tentang dari mana sebenarnya dia berasal. Yang hanya kita tahu adalah dia hanyalah seorang anak kecil yang ditemukan dan dirawat langsung oleh ibu angkatnya, yakni Belemere di desa Kokoyashi. Sejauh ini hanya itulah yang kita tahu. Tidak ada informasi detail lagi yang diberikan dari sang navigator ini. Nah, sejauh ini sudah 25 tahun lebih kita tidak mengetahui sama sekali siapa sebenarnya Nami. Yep, dalam teori kali ini Nami pun ada hubungan kuat dengan Shirahoshi, Im-sama, dan satu karakter lain yang nanti akan Tamagon jelaskan. Dalam arc Arlong Park, kita melihat hubungannya dengan ibu angkatnya, bagaimana mimpinya dan dia bekerja untuk Arlong. Kemudian pada akhirnya dia dibebaskan dari neraka oleh Luffy dan juga kawan-kawannya. Nah, di sepanjang cerita sampai chapter terakhir kita telah melihat sekilas tentang pentingnya dia dan kemampuannya yang menakjubkan untuk merasakan cuaca. Anehnya keakraban dengan Shirahoshi dan juga Putri Vivi, dan bahkan dia seakan-akan diberi kemampuan haki raja walaupun dalam konsep lelucon oleh Oda Sensei. Belum lagi yang kita tahu pada Arcscapia, Enel ingin membawanya ke bulan. Jadi dengan fakta yang dimiliki sejauh ini darinya, karakter Nami ini memang benar-benar penting sejauh ini dalam cerita. Oke, mungkin kalian sudah pernah menonton teori Tamagon yang satu ini yang menyebut bahwa Nami kedepannya mempunyai peran dalam bisa untuk memerintah atau mempunyai kuasa atas Raja Udara yakni Naga. Nah, secara singkat dalam teori itu Tamagon mengatakan bahwa Shirahoshi merupakan senjata kuno yang dikenal sebagai Poseidon. Senjata kuno ini mempunyai kemampuan khusus yakni bisa berkomunikasi dengan Sea Kings atau Raja Laut. Nah, ini yang menarik. Pada saat Nami dan juga Shirahoshi ini bertemu pertama kali, konteks percakapan mereka sangat unik. Shirahoshi ketika itu berkata bahwa dia merasa damai dan tenang berada di dekat dari Nami. Dan Nami pun merespon pada saat itu, dia menduga bahwa mereka mungkin memiliki kesamaan satu sama yang lainnya. Jadi perlu digarisbawahi ya satu petunjuk ini, dia menduga bahwa mungkin mereka berdua memiliki kesamaan satu sama yang lainnya. Nah, petunjuk ini tidak hanya mengacu kepada dugaan kuat Nami yang juga merupakan senjata kuno yang bisa mengendalikan raja seperti layaknya Shirahoshi. Ada juga kesamaan hal lain yang mereka berdua miliki, seperti contoh, mereka berdua mengalami nasib tragis karena melihat ibu mereka ditembak di depan kepala mata mereka. Ratu Otohime dan juga Belemere sama-sama tewas tertembak. Kesamaan lainnya juga mereka berdua tumbuh dalam isolasi, di mana Shirahoshi yang terpenjara di menara, sedangkan Nami ketika dia dipaksa oleh Arlong untuk menggambar peta dan menguncinya di sebuah ruangan. Nah, dengan kemungkinan inilah ini pun berkaitan dengan mereka berdua punya koneksi yang cukup kuat, bahwa Nami juga punya kemampuan serupa yang seperti Shirahoshi miliki.
Sekarang berbicara tentang kemampuan, kita tahu semua bahwa salah satu karakteristik yang paling menjadi ciri khas dari Nami adalah kemampuan untuk merasakan cuaca yang begitu luar biasa. Belum lagi kita tahu soal gaya bertarungnya yang berkaitan erat dengan cuaca. Nah, ada hal yang unik di mana Raja Cobra pernah berkata bahwa cuaca bisa dikendalikan oleh dewa. Kita tahu jelas bahwa sekarang Im Sama adalah perwujudan tanda petik dewa untuk saat ini di One Piece, karena dia telah menduduki tahta kosong dan kita juga mengetahui Mother Flame memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu pun menguatkan bahwa dia memang pantas disebut dewa saat ini. Nah, sebenarnya ada yang menarik pada panel di mana Mother Flame ini melakukan tembakan ke Pulau Lulusia. Itu akan membuat kita ke cover story chapter 556, di mana di sana terlihat Nami yang menyaksikan para penyihir Wetaria membawa hujan ke sebuah pulau. Nah, ini gambaran yang sangat mirip kan, seperti layaknya kekuatan dari Mother Flame. Belum lagi pada chapter tersebut diberi judul Keadilan Akan Ditegakkan. Nah, yang dimana ini mungkin memberikan petunjuk kuat terkait hubungan dari Im Sama dan juga kekuatan sebenarnya dari Nami. Belum lagi pada saat penampilan pertama kali Nami yang dia terlihat menipu beberapa perompak dengan sepertinya menggunakan badai untuk menghancurkan kapal mereka. Ini adalah salah satu adegan yang ganjal yang menjadi plot hole dari Nami. Belum lagi kekuatan seorang Nami seperti menggunakan Zeus di Pulau Wall Cake yang seakan jika dilakukan dalam skala yang lebih besar, itu akan terlihat seperti Mother Flame yang mengerikan. Koneksi kuat lainnya dari mereka berdua yakni pada chapter 1060, Im Sama mencoret Pulau Lulusia dari peta. Seakan Im Sama ini menghilangkan pulau tersebut dari dunia. Impian dari Nami sendiri adalah menggambar peta dunia. Impian mereka seakan saling melengkapi, namun bertentangan satu sama yang lainnya. Belum lagi Im Sama diartikan dengan angka 16 pada Jepang. Ini akan menjelaskan begitu banyaknya Nami yang juga punya keterkaitan dengan angka 16. Seperti contoh hadiah buruan pertama dari Nami dengan angka 16.000 berry. Pangkalan Angkatan Laut 16 Nezumi yang dimana dia merupakan antagonis dalam Arlongpa. Apakah nanti kedepannya akan terungkap persamaan lainnya dari Nami dan juga Shirahoshi dengan Nami yang juga seorang anak dari seorang raja? Persis seperti Shirahoshi yang ayahnya adalah raja dari kerajaan Ryugo. Keluarga dari Nami akan ada hubungannya dengan kerajaan yang ada di langit, sedangkan Shirahoshi berhubungan dengan kerajaan di lautan. Dan mungkin itu adalah keluarga kerajaan dari Im Sama yang tentu notabene ia adalah raja pertama dari 20 raja yang mendirikan pemerintahan dunia. Nah, jadi apakah ada hubungan kekeluargaan atau setidaknya memiliki semacam garis keturunan yang sama, bahwa Nami adalah keturunan dari Im Sama dengan melihat berbagai macam hal menarik terkait mereka berdua ini. Terakhir, ini adalah petunjuk yang berhubungan dengan kekuatan Nami yang sesungguhnya, yaitu bisa dilihat dari salah satu komik buatan Oda Sensei sebelum One Piece terbit berjudul Monster. Singkat cerita, di sana ada karakter yang bernama Flare. Nah, karakter ini ditemukan di sebuah desa yang dihancurkan oleh seekor naga. Nah, dalam cerita itu pun bahwa tangisan dari karakter Flare ini bisa untuk memanggil naga. Nah, ini adalah naga yang dibunuh oleh Ryuma. Dalam manga Monster ini, karakter Ryuma sudah tampak diambil oleh Oda Sensei, kemudian dia memasukkan ke cerita canon dari One Piece. Jadi, mungkin di One Piece akan ada karakter yang punya kemampuan yang sama dengan karakter dari Flare ini. Siapa lagi yang cocok kalau bukan Nami yang punya keterkaitan erat dengan salah satu senjata kuno yakni Poseidon. Shirahoshi yang punya kemampuan mengendalikan Raja Lautan, sedangkan Nami punya kekuatan yang sama namun mengendalikan Raja Udara. Di sini yang menggambarkan Raja Udara adalah naga sebagai makhluk mitos terkait dengan cuaca dan bencana lainnya dari langit. Satu lagi, ada petunjuk lain pada chapter 130. Di sana Nami terlihat jatuh sakit kemudian dibawa oleh teman-temannya di kapal. Nah, pada saat yang bersamaan juga terjadi badai besar datang menghampiri kru bajak laut topi jerami pada saat itu. Entah ini disengaja atau tidak disengaja, bisa saja awal kemunculan dari kekuatan Nami dimulai dari ini dan tidak bisa terkendali pada saat itu. Dan petunjuk terakhir yang sepertinya memang sengaja di foreshadow oleh Oda Sensei. Ini terkait dengan tato yang dimiliki oleh Nami yang jika dibalik akan berbentuk seperti simbol dari Uranus. Apakah ini kebetulan atau sebuah kesengajaan? Jadi bagaimana menurut kalian dengan teori dari Nami ini? Mungkinkah Nami adalah bagian dari keluarga Im? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silakan berdiskusi. Yups, jadi sekian saja pelayaran kita hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.